Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Widya Sasmita dengan NIM 24650083 dari kelas B dengan mata kuliah pemrograman Visual Basic. Pada video ini, saya sudah membuat aplikasi hitung gaji pegawai Nidayan menggunakan Visual Studio 2010. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses perhitungan gaji berdasarkan jabatan dan absensi kerja setiap bulannya. Langsung saja saya akan jelaskan di Form 1 bagian desainnya. Pada bagian atas ini terdapat judul, yaitu aplikasi hitung gaji pegawai Nidayan menggunakan label. Dia logo ini dia menggunakan pixel box. Lanjut di sini di area berwarna hijau ini, yaitu data personal ini dia menggunakan group box yang diisi dengan NIP, nama, jabatan, hingga tempat lahir ini dia menggunakan label. Kemudian isian dari label ini menggunakan text box, kecuali di jabatan ini dia menggunakan combo box, dan di tanggal lahir ini dia menggunakan date time picture. Lanjut di kalkulasi gaji sama halnya di data personal, dia menggunakan group box. Jadi di sini saya menggunakan dua group box, yaitu data personal dan kalkulasi gaji, yang diisi dengan gaji pokok, bulan, hari kerja, sakit tanpa keterangan, izin, hingga gaji bersih. Ini juga sama halnya menggunakan label dan diisi dengan text box. Hanya di label bulan ini dia menggunakan combo box. Selanjut di sini saya menggunakan 4 buah button yang beri teks, yaitu tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Kemudian terakhir di sini saya menggunakan data grid view untuk mengisi data yang akan dimasukkan. Lanjut langsung saja di pemrogramannya. Tim gaji pokok, hari kerja, pajak ini digunakan untuk menyimpan nilai yang akan dipakai dalam perhitungan gaji. Sementara di mode tambah ini semacam penanda untuk mengetahui apakah kita sedang dalam mode tambah atau tidak. Lanjut di combo box 1 items ADD range ini yang diisi dengan tata usaha hingga rektor, agar kita bisa memilih tanpa harus kita ketik manual di bagian jabatan. Sama halnya di combo box 2 ini. Kemudian di group box 1 hingga di text box 12 ini dinonaktifkan karena kita belum mulai menginput datanya. Untuk di data grid view ini untuk menampung data pegawai yang akan kita tambahkan, yaitu nomor, nama, hingga gaji bersih. Kemudian lanjut di button 1 ini, jika kita mengklik mode tambah, maka group boxnya itu mulai aktif dan form itu siap diisi, dan nanti itu button tambahnya itu akan berubah menjadi text batal. Kemudian di else-nya ini, jika kita membatalkan, maka semuanya itu akan dinonaktifkan. Lanjut di button 2, di mana saat kita mengklik tombol hitung, maka program akan mencek apakah ada data yang belum diisi. Jika ada data yang masih kosong, maka akan keluar peringatan, yaitu ini, silakan diisi dengan benar. Jika lengkap, maka akan memberi info, yaitu data lengkap, hitung gaji siap dihitung. Kemudian lanjut di select case combo box 1 teks. Di sini peran jabatan itu mulai penting, di mana setiap jabatan itu memiliki gaji pokok yang berbeda-beda. Select case, di mana di sini peran jabatan itu mulai penting. Jadi setiap jabatan itu mempunyai gaji pokok yang berbeda-beda, di mana tata usaha itu pokoknya itu 1.500.000, sekprodi itu 2 juta, hingga rektor. Hingga rektor itu mempunyai gaji pokok 5 juta. Hasilnya itu nanti akan tampilkan di text box 4 dengan format ribuan. Lanjut di dim ini, dim sakit tanpa keterangan hingga izin. Ini
untuk mengambil data absensi dari input. Kemudian dim potongan as integer. Ini potongan dihitung per hari berdasarkan jenis absennya. Misalnya sakitnya itu 2 kali, kemudian nanti itu dikali dengan 20.000. Begitupun dengan izin tanpa keterangan. Kemudian dim tunjangan ini didapat dari total hari kerja dikali 50.000 dan dikurangi potongan. Lanjut di select case combo box 1 teks, pajak itu dikenakan sesuai jabatan. Jadi semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar persentase pajaknya. Ini nanti akan ditampilkan di text box 11. Dan lanjut di dim gaji bersih. Gaji bersih itu dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan, dikurangi potongan, dikurangi pajak. Nanti hasilnya itu akan ditampilkan di text box 12. Dan lanjut ini, jadi setelah perhitungan di atas itu selesai, maka semua data pegawai itu dimasukkan ke dalam tabel. Jadi nomor baris itu otomatis mengikuti jumlah baris saat ini, termasuk nama, NPP, tempat tanggal lahir, jabatan, hingga gaji pokok. Lanjut di button 3 yaitu for each control as. Loop ini untuk membersihkan semua text box dari combo box di dalam group box. Tujuannya itu agar form bisa diisi ulang dari awal tanpa sisa data. Kemudian ini tanggal juga itu ini akan dikembalikan pada tanggal hari ini. Kemudian button 4 ini, tombol ini untuk menutup aplikasi atau from. Kemudian di combo box 2 ini, di sini ketika kita memilih bulan, maka program itu akan otomatis menentukan jumlah hari kerja. Kurangi 4. Misalnya 29, nanti itu dikurangi. Jadi sini mari kita lihat hasil runningnya. Tambah datanya itu dia belum aktif. Jadi kita mengaktifkan, maka tombol-tombolnya itu sudah aktif. Kemudian kita isi, misalnya di nya itu nama, media, jabatan, misalnya tata usaha, tempat lahir, terus bulan itu nanti atau dia akan otomatis mengisi hari kerja, misalnya Juni 26 hari. Misalnya kita mengklik hitung gaji, maka akan muncul silakan diisi dengan benar. Kemudian kita akan isi Juni. Kita hitung gajinya, data lengkap, lanjut hitung gaji. Maka gaji pokok, tunjangan, potongan, pajak, gaji bersih itu terisi otomatis dan akan dimasukkan di datanya. Kemudian kita tindih subs, akan terhapus. Kalau misalnya kita tindih ketika kita mengklik batal, maka semua itu tombol-tombol itu tidak berfungsi. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tugas, yaitu untuk menampilkan 10 baris dari kombinasi barisan bilangan 1 sampai 10 sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Di desain ini menggunakan list box, n sama dengan ini menggunakan label, ini kemudian disediakan text box, dan menggunakan 2 button yaitu cetak dan ulang. Lanjut saja langsung programnya. Di sini saya menggunakan variabel hasil dengan tipe data string untuk menampung angka sementara, dan variabel n menggunakan tipe data integer untuk menyimpan input, yaitu berapa banyak baris yang ingin kita cetak. Kemudian lanjut di if not integer, kita memastikan bahwa yang kita isi adalah angka.
Kalau bukan angka, program tidak akan lanjut. Di sini saya menggunakan dua for. Di sini saya menggunakan dua for looping luar, yaitu i untuk menentukan jumlah baris, dan loop dalam yaitu j untuk menyusun angka dari 1 sampai i. Kemudian lanjut di button 2 ini untuk membersihkan. Kemudian di button 2 ini berfungsi untuk membersihkan semua isi list box inputan yang kita masukkan agar bisa dimulai lagi dari awal. Jadi mari saja kita langsung lihat hasil runningnya. Misalnya kita masukkan 8 cetak, maka di list boxnya itu akan tercetak 1, 2 hingga 1, 2, 3 hingga 8. Kemudian misalnya kita mengklik ulang, maka akan terreset di list boxnya hingga di text box yang kita inputkan. Kemudian kita coba lagi, misalnya 5 mencetak, maka akan tercetak yaitu 1, 1, 2 hingga 1, 2, 3, 4, 5. Baik, di tugas 2 yaitu untuk menampilkan jumlah baris dari barisan bilangan, dimana desain di tugas 2 ini sama halnya di tugas pertama tadi. Jadi langsung saya di programnya menggunakan variabel hasil dengan tipe data string. Lihat hasil runningnya, saya masukkan 6, maka akan tercetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 baris, 1, 2, 4, 5, 6. Baik, di tugas 3 ini langsung saja kita jelaskan di programnya, karena di desain ini sudah sama juga. Di button cek ini, itu list box items clear ini kita memulainya dengan membersihkan isi list box terlebih dahulu supaya tidak menumpuk dari sebelumnya. Contoh, n sama dengan 4, maka hasil akhirnya itu 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi langsung saja kita lihat hasil runningnya. Masukkan angka 4, cetak, maka akan tercetak 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Dan kita memasukkan angka, maka akan tercetak pola angka menurun, menaik, dan menurun. Ulang, maka akan terreset semuanya. Jadi itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.